Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita dengan NIM 190320097, salah satu anggota dari kelompok 4 yang membahas tentang regresi kuadrat terkecil. Jadi, di sini saya akan membawakan bentuk Excel dari regresi yang nantinya kita akan cari. Yang pertama itu ada regresi linear. Di sini diberikan contoh 7.1, di mana bunyinya yaitu berikut ini akan dicari persamaan kurva linear jika diberikan 7 data untuk X dan Y. Jadi di sini terdapat data X dan juga Y, di mana data X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian data Y sama dengan 0,5, 2,5, 2,0, 4,0, 3,5, 6,0, dan 5,5. Adapun penyelesaiannya yaitu kita melangkah ke penyelesaiannya. Yang pertama yaitu membuat kolom X, kemudian ada kolom Y, setelah itu ada X berpangkat 2 dan X dikali Y, di mana nantinya nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk mencari persamaan kurva. Jadi langsung saja kita mulai ke perhitungannya. Jadi di sini kita masukkan dulu nilai yang kita ketahui yaitu X, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada nilai Y yaitu 0,5, 2,5, 2,0, 4,0, 3,5, 6,0, dan 5,5. Untuk mencari X pangkat 2, kita gunakan rumus sama dengan ambil data X yang pertama, kemudian dipangkat 2-kan, sehingga hasilnya yaitu 1. Karena X pangkat 2 ini akan selalu terulang, maka langsung saja kita drag ke bawah untuk memperoleh hasil masing-masing setiap datanya. Kemudian X dikali Y. Jadi rumusnya yaitu sama dengan nilai X dikali dengan nilai Y, maka diperoleh hasilnya yaitu 0,5. Sama halnya dengan X pangkat 2 tadi, maka X dikali Y itu kita drag ke bawah karena rumusnya itu akan selalu sama untuk setiap data yang kita cari. Kemudian kita cari jumlah keseluruhan dari nilai X, Y, X pangkat 2, dan X dikali Y. Adapun rumusnya yaitu sama dengan sum kali dengan data pertama hingga data ke-7. Maka diperoleh hasil penjumlahan keseluruhan untuk nilai X yaitu 28, dan untuk Y kita drag ke samping untuk memperolehnya. Sehingga nantinya nilai keseluruhan dari Y yaitu 24, X pangkat 2 yaitu 140, kemudian X dikali Y itu 119,5. Setelah memperoleh hasil-hasil dari semua data, maka kita menuju ke persamaan kurva. Untuk mencari persamaan kurvanya sendiri, di sini terdapat rumus A1, kemudian ada juga A0. Langsung saja kita menghitungnya, yaitu di sini A1 sama dengan B, sedangkan untuk A0 itu sama dengan A. Sehingga ketika kita mencari A1, maka rumus yang digunakan yaitu kita dapat melihat pada rumus yang telah ada. Jadi N-nya itu jumlah data, maka di blok jumlah datanya, kemudian kita kalikan dengan sigma XI dikali YI, di mana I-nya itu dari 1 sampai 7. Makanya di blok, kemudian kita kurangkan dengan sigma XI, di mana I-nya dari 1 sampai 7, maka ini nilainya yaitu 28. Kemudian kita kali kalikan dengan
sigma YI di mana I-nya dari 1 sampai 7. Jadi nilai Y-nya itu adalah nilai Y-nya itu sendiri, yaitu 24. Kemudian kita bagi dengan N-nya, yaitu jumlah datanya. Kemudian kita kali dengan XI berpangkat 2 atau sigma XI berpangkat 2 di mana I-nya dari 1 sampai 7, yaitu 119,5. Maaf, terjadi kesalahan. Jadi untuk sigma X-nya berpangkat 2 itu 140. Kemudian kita kurang dengan sigma XI di mana I-nya 1 hingga 7 langsung dipangkat 2 kan, jadi 28 berpangkat 2. Maka diperoleh hasilnya yaitu 0,839286. Untuk A0-nya kita perlakukan hal yang sama dengan rumus yang telah ada, yaitu sama dengan 1 dikali dengan sigma YI di mana I-nya sama dengan 1 hingga 7 dibagi dengan N atau jumlah datanya. Jadi langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu sigma YI yaitu 24. Kemudian kita bagi dengan jumlah data yang ada. Jadi jumlah datanya ada 7. Setelah itu kita kurang dengan A1. A1 ini diperoleh dari hasil yang telah dihitung tadi. Kemudian dikali dengan sigma XI yaitu 28. Setelah itu dibagi dengan N yaitu jumlah datanya. Maka akan diperoleh hasilnya yaitu 0,071429. Sehingga persamaan kurva linearnya yaitu dengan rumus dari persamaan linear itu sendiri adalah Y sama dengan A ditambah BX. Maka diketahui bahwa Y-nya ini atau persamaan kurva linearnya itu Y sama dengan nilai A yaitu nilai A di mana nilai A-nya itu 0,839286. Kemudian kita tambah dengan nilai A-nya itu tadi sama dengan A0 berarti 0,071429. Kemudian kita tambah dengan nilai B-nya yaitu A1 0,839286 dikalikan dengan X. Maka persamaan kurva linearnya yaitu Y sama dengan 0,071429 ditambah dengan 0,839286X. Karena dalam regresi di sini, dalam regresi kuadrat terkecil terdapat dua tujuan yang akan kita peroleh. Yang pertama itu kita mengetahui teknik pencocokan kurvanya atau kita mencari persamaan kurvanya. Tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua itu kita menentukan fungsi hampiran atau stand errornya. Untuk mencari stand errornya kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut.
Jadi stand errornya, karena data X dan Y sudah ada, kita langsung saja klik di bagian formula, kemudian insert funsi, kemudian pilih statistical, dan pilih STEYX. Oke, kemudian masukkan datanya, yaitu untuk 0YS, maka datanya itu adalah data dari Y. Sedangkan untuk 0XS itu data X. Sehingga diperoleh hasil dari stand errornya yaitu 0,773443. Itu dengan menggunakan Excel. Apabila kita menggunakan SPSS, juga bisa, kita akan melihat dengan SPSS apakah nilainya akan sama atau berbeda. Jadi yang pertama kita masukkan variabel yang akan kita hitung, yaitu X dan juga Y. Kemudian kita kasih label yang sama, yaitu X dan Y. Setelah itu di measure-nya kita kasihkan scale. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan nilai dari data-data yang kita ketahui. Untuk X-nya tadi, data yang kita ketahui itu 1, kemudian 2, 3, kemudian 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan untuk nilai Y-nya itu 0,5, kemudian ada 2,5, setelah itu ada 2,0, kemudian ada 4,0, setelah itu ada 3,5, kemudian ada 6,0, dan untuk data ketujuh yaitu 5,5. Setelah memasukkan semua datanya, kita tinggal mengklik analis. Kemudian karena yang kita cari sini merupakan regresi, langsung saja kita pilih regresi, kemudian kurva estimation-nya. Setelah itu kita masukkan nilai dependen dan nilai independen. Untuk nilai dependennya sendiri itu adalah Y, kemudian nilai dependennya itu adalah X. Karena model yang akan kita cari yaitu berbentuk linear, maka kita cari linear, kemudian kita aktifkan display ANOVA tabelnya untuk melihat grafik dari data tersebut. Kita tunggu sejenak. Jadi sudah ada hasil yang diperoleh, yaitu yang pertama di sini bentuk linearnya. Dari bentuk linearnya ini kita memperoleh stand errornya, kemudian dalam bentuk ANOVA-nya bisa dapat dilihat pada gambar signifikannya yaitu 0,02. Kemudian di sini ada koefisiennya. Koefisiennya itu sendiri ada untuk A1-nya itu dapat 0,839, sedangkan A0-nya itu 0,71. Baik, kita copy untuk melihat apakah sama atau tidaknya. Kemudian kita copy pula bagian stand errornya. Jadi dapat dilihat apabila kita menggunakan SPSS, maka hasilnya akan sama, yaitu untuk nilai X-nya sendiri itu
kita untuk nilai X-nya itu sebagai nilai koefisien dari nilai A1 atau B, sedangkan untuk nilai konstannya itu nilai koefisien A0 atau A. Maka diperoleh 0,839 dan 0,071. Kemudian di sini juga terdapat signifikannya, dan untuk stand error atau fungsi hampirannya yaitu 0,773443 sama dengan SPSS jika kita gunakan yaitu 0,773. Jadi dapat disimpulkan baik Excel maupun SPSS itu hasilnya sama, tetapi keuntungan dari SPSS itu sendiri kita dapat melihat grafik dari data yang kita cari. Adapun grafik yang dapat kita lihat yaitu dapat langsung dilihat. Yang pertama, titik-titik kecil ini kita ambil sebagai observer atau data yang kita cari, sedangkan untuk garis panjang ini adalah linear dari data-data tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk contoh regresi linear. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.